warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di Satria Berkabar hari ini. Edisi kali ini sungguh istimewa karena saya kehadiran dua bintang tamu yang menurut saya sudah sangat Anda kenal di kalangan Anda masing-masing, dan juga beliau merupakan bagian daripada aktiviti kegiatan keperisataan di Sumatera Barat. Yang pertama hadir ke ruangan kita Pak Haji Novial. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Pak di Satria Berkabar. Terima kasih Pak Sad. Ya. Apa kabar? Next is Ibu Rindu yang paling cantik di antara kami bertiga. Dan beliau adalah DM Hotel Sakura Syariah Tugu Basung. Ya. Jadi tempat lokasi kita ini ada di Hotel Sakura Syariah Tugu Basung. Terus tanya ke kita, apa sih simbol-simbolnya? Oh, ada bukan Sakura. Ya. Sakura, jika kita kata sebuah syair lewat lagunya Paris RR. Baik, kita ini bukan kita soal lagu, bukan kita soal Paris, tapi kita adalah tentang pariwisata. Mungkin boleh dulu. Banyak orang berpendapat Hotel Sakura Syariah di Tugu Basung dari sisi positifnya. Ini memberikan nuansa yang sangat mendukung pada Kota Tenaga sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki hotel yang besar. Tapi di sisi lain, orang yang berpikir soal segmentasi, soal pasar, soal peluang kedatangan orang, berpandangan bahwasanya keberadaan Hotel Sakura Syariah ini sepertinya tidak tepat untuk dilakukan. Mungkin Bu Rindu bisa mewakili owner ataupun manajemen hotel ini sebagai GM bercerita kita secara singkat dan padat hal jual kenapa itu dilakukan dengan berat. Silakan. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Alhamdulillah Sakura mempunyai owner yang sangat-sangat unggul, dan kebetulan owner kita itu putra daerah Bandung yang merantau ke Jakarta, dan alhamdulillah rezeki beliau di sana itu sudah lebih dari cukup. Ya alhamdulillah, dan beliau ingin membuat sesuatu nih buat kampungnya. Akhirnya beliau berniat membangun sebuah hotel agar kampung dia bisa bilang kacala lah seperti itu. Nah, memang bukan awalnya sampai saat ini pun tidak ada keinginan dari beliau untuk mengambil profit dari hotel ini. Memang serta-merta untuk memajukan kampung dan membantu masyarakat sekitar. Dan itu beliau sampaikan ke saya dan dibuktikan dengan tindakan beliau. Beliau tidak pernah meminta profit sama sekali, cuma kita diwajibkan untuk menggantikan santunan yang biasa beliau berikan dari Jakarta. Sekarang itu menjadi biaya hotel. Jadi di sini ada gajinya itu 2 kali kan, gaji buat karyawan dan gaji buat masyarakat lah sekitar ini, atau bisa dijadikan kayak santunan gitu. Dan beliau ngambil tempat itu di lokasi hotel, di lokasi rumah beliau, dan di lokasi ini beliau. Tapi ada juga beberapa dari masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tetap beliau. Kemudian juga beliau dari yang kita dapat itu lebih ke masjid, musola, lebih didedikasikan begitu Pak. Jadi dari yang disampaikan Bu Rindu tadi, keinginan Pak bisnis ya, para owner dari Hotel Sakura Syariah ini untuk membuat hotel lebih banyak kepada supaya bisa anak-anak beliau yang dari karyawan, supaya hasilnya bisa dimanfaatkan dan memberikan banyak dari cara memberikan santunan yang juga bisa beliau lakukan. Tapi dari sisi ekonomi, kita berpikir ada benefit dari proyeknya. Dengan posisi seperti ini, kemudian sekarang mulai tahun 2020 awal sampai sekarang kita memang masih jalankan pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, sebagai sebuah hotel yang harus kita beroperasi, ada berapa orang di sekarang? Setelah COVID kita benar-benar pengurangan kan, Yeah. Jadi kita jadi 19 orang. 19 orang. Dan disupport dari kegiatan pemerintah provinsi PDN ya. Jadi kita juga menerima PDN pembangunan dalam negeri yang bekerja sama pemerintah provinsi, di mana kita merekrut
tenaga tamatan lulusan yang belum bekerja, kemudian kita didik di sini 1 bulan teori, 4 bulan praktek. Nah dari mereka itu nanti saat kita ramai itu kita panggil. Nah, memang dari beliau sendiri pun meminta agar karyawan di Sakura itu memprioritaskan masyarakat seluruh Indonesia. Nah, jadi kemudian kita harus tetap bertahan dengan jumlah karyawan yang tadi ataupun ada beberapa program yang dilakukan. Cara apa yang dilakukan oleh maupun seluruh karyawan ini untuk bisa tetap bertahan hotel ini dengan kedatangan kami tetap konsisten dengan bentuk kegiatan apapun konferensi, rapat dan sebagainya ataupun segala sesuatu. Bagaimana cara ibu-ibu melakukan strategi supaya tetap ada dalam itu? Kalau bisa tetap stay-nya agak lama. Dan bagaimana caranya? Yang pertama kita ikutin aturan yang ada ya Pak ya. Kita bikin si tamu itu merasa nyaman. Ya, dengan kondisi COVID sekarang otomatis mereka akan berpikir hotelnya protokol COVID ya. Nah, untuk protokol COVID kita ikut sertifikasi CHSE, kita atur pemakaian kamarnya, dan kita juga coba komunikasi dengan tamu apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki. Jadi komunikasi itu dijalin dengan tamu. Nah, tadi satu hal yang disebutkan sertifikat CHSE sudah dimiliki ya. Sudah alhamdulillah. Teman dulu. Ya. Terima kasih Ibu sudah menerapkan beberapa aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan ini bisa jadi ada suatu kenyamanan bagi pengunjung maupun karyawan yang ada di sini. Sekarang saya kepada Pak Menteri, Pak Kadis, dengan apa yang sudah sampaikan tadi, saya sebetulnya masih tetap penasaran dari sisi segmentasi soal hubungan orang datang. Mungkin Bapak sudah melihat tidak hanya Sakura saja. Di Sumatera Barat ada beberapa hotel yang juga mengalami hal yang sama. Nah, kira-kira dari pandangan Bapak berdiskusi dengan kawan-kawan, kemudian strategi yang dilakukan dan kebijakan dan sebagainya. Kiranya di dalam forum ini diinformasikan apa yang bisa kita lakukan, khususnya untuk kita lebih umum karena akomodasi yang ada di Pontianak. Oke. Jadi memang menarik ya mengamati dulu begitu Sakura dibangun. Ya. Saya juga termasuk yang bertanya-tanya. Yang bangunnya siapa? Iya. Kok berani-beraninya investasi Lubuk Patung, kemudian sebuah kota yang lebih banyak melayani administrasi pemerintahan ada, tidak punya banyak tapi kemudian kita bisa memahami bahwa memang ternyata hotel ini punya segmen yang berbeda dengan hotel-hotel lain. Yang pertama itu memang semenjak saya kenal hotel ini, kemudian ikut beberapa kegiatan saya lakukan di sini, memang hotel ini dianggap lebih tepat untuk segmen MICE. Ya, segmen MICE, kenapa? Yang pertama sukanya itu karena auditoriumnya cukup. Ya, jadi untuk menampung kalau tidak pandemi mungkin lebih dari 100 orang bisa muat. Kalau pandemi 50 sangat nyaman sekali, representatif, ada liftnya juga, kamarnya juga ukurannya ukuran luas, bukan ukuran minimalis seperti hotel-hotel lain yang hanya bisa buat tidur saja ya. Yang kedua itu yang menarik ternyata kalau kita mau mengadakan suatu transfer katakanlah sosialisasi, transfer pengetahuan dan lain-lain, tempatnya memang harus seperti Lubuk Patung. Tidak sama dengan Maam Tinggi misalnya, yang di saat nanti waktu break pesertanya bisa ngelayap kemana-mana. Nah kalau di sini ya memang turun, kemudian naik lagi, kemudian kalau mau menikmati lebih fokus ya gitu ya. Lebih fokus, kalau untuk tema lebih fokus. Kalau sekedar untuk menikmati suasana di luar, saya yang sukanya di Lubuk Patung ini jalan pagi. Kalau kita di sini jalan pagi, muter. Kita juga pernah nginap di sini. Oh sudah, nginap berapa kali. Jadi kita tanya sama orang yang tepat. Ya. Makanya saya bisa cerita auditorium, saya bisa cerita live, saya bisa cerita lift, saya bisa cerita tentang kamar. Saya juga bisa cerita tentang hotel jalan pagi.
Nah, menurut saya segmen Sakura di situ ya. Tinggal memang kita memanfaatkan potensi syariah dan potensi Lubuk Batu. Kan kalau sekedar jalan-jalan ke Tiku dekat, ya. Nah, sore selesai mais jam 4, sore bisa ke Tiku, bisa ke Danau Paninjau, bisa. Jadi posisinya udah tepat untuk mais. Wajib. Nah, secara umum mungkin barangkali tidak hanya untuk sekolah saja, jaga ada juga beberapa hotel yang tadi itu ngambil juga berjuang, malah tidak ada dengan cara melemahkan karyawan karena memang tadi. Apalagi yang kita bertahan dengan kondisi seperti ini, Pak. Bagi usaha akomodasi. Agam sedikit beruntung ya dibandingkan dengan Padang. Mungkin tinggi kepada Padang. Kita kalau mau kemana-mana sekarang di masa PPKM darurat ini harus mikir. Saya juga misalnya di provinsi mikir ada beberapa kegiatan lagi menjelang Desember. Ya. Dan saya berpikir memang ini aku masuk salah satunya syariah, salah satu syariah itu merupakan pilihan yang tepat untuk tetap melakukan itu. Jadi mungkin yang harus dilakukan oleh hotel-hotel yang saya catat ada beberapa hotel yang bisa untuk mais dianggap. Kemudian kawan-kawan perhotelan itu membuat atau menginformasikan kembali kepada dinas-dinas provinsi, dinas-dinas kabupaten kota Sumatera Barat, karena semua sekarang sedang menunggu. Ya, kemarin APBD terlambat, sekarang harus diselesaikan. Sementara pandemi kita nggak tahu kapan akan berakhir kan, jadi tetap jaga komunikasi, informasi bahwa kita siap di Agam ini untuk menerima aktivitas mais. Kalau leisure kayaknya memang kita harus angkat tangan dulu. Jadi untuk objek destinasi kita tidak pikirkan dulu pasar. Tapi kalau untuk mais kami pikir Agam harus proaktif. Karena saya lihat sekurangnya 2 hotel di Agam ini adalah pilihan yang tepat untuk pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak Bano atas masukannya terhadap usaha akomodasi spesial untuk Sakura, dan kita pernah juga merasakan stay di sini. Tentu beliau mengungkapkan apa yang beliau rasakan tadi. Kemudian juga pandangan-pandangan beliau terkait dengan usaha akomodasi di Hotel Agam, karena saat ini setidaknya ada beberapa akomodasi hotel-hotel di Agam, baik di Masuk, di Paninjau, di Masuk, kemudian juga ada di Angke, waktu di Selatan Kamang. Dan semuanya memang sedang berjuang bagaimana supaya bisa tetap berada eksis di dalam sarana akomodasi dengan tetap mempertahankan karyawan yang itu juga tidak menjadi yang sulit. Mudah-mudahan bisa adaptasi, dan Bu juga mungkin barangkali sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Menteri yang akan menjadi pilihan yang bijak untuk kami saat pandemi, memang karena kita saat ini lebih mengedepankan daripada kegiatan peningkatan kapasitas dan sebagainya, semua itu membutuhkan tempat dan main adalah juga yang kita sampaikan tadi. Itu mungkin barangkali pada Anda semua topik kita kali ini tentang bagaimana kegiatan sekolah syariah dan akomodasi secara khusus di Agam dan di Sumatera Barat yang juga disampaikan oleh Pak Nabil tadi. Sampai sini mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di Satria Berkabar edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.